udah join di Prudential. Ketika kita join di Prudential, kita bingung biasanya. Oke, saya ini tahu, saya ini udah memang udah memutuskan untuk join di Prudential, tapi saya bingung. Setelah itu mesti ngapain? Ya, maka kita membuat kelas sebelum kita masuk ke training produk adalah namanya adalah first step, ya start your journey to the top. Jadi kita kepengennya kalau sudah join itu bukan cuma biasa-biasa aja, tapi to the top. Sudah tahu pekerjaan kita ini mau nggak mau, ya tadi Pak Wibi sampai kasih voucher loh ya kan. Nah, karena memang ada mitos-mitos yang sebenarnya sangat-sangat membuat pekerjaan ini tidak terlalu dinilai sama orang-orang. Benar nggak teman-teman? Tapi justru di sanalah opportunity kita. Kalau pekerjaan ini sudah sangat bagus, pasti kita banyak saingannya yang bagus. Menurut kalian, saingan kita lebih banyak yang bagus atau yang enggak? Saingan kita lebih banyak yang bagus atau yang enggak? Yang enggak dong. Loh, jujur aja kalau kalian ngelihat, ya kan, di Prudential, memang tadi Pak Wibi bilang ribuan orang udah sukses. Kalian tahu kan, yang enggak sukses lebih banyak atau lebih sedikit? Yang enggak sukses lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Sebetulnya saingan kita adalah orang-orang, saingan itu ada pasti harus bagus. Saingan kita, agent-agent sesama kita, itu lebih banyak yang tidak bagus, teman-teman. Tapi kalau kita bisa ngeliat, oh ternyata nggak banyak orang yang bisa berjuang di insurance, gitu loh. Hanya orang-orang yang punya visi, yang punya misi, yang punya goal, yang punya alasan, yang punya dedikasi, punya konsisten, yang bisa sukses di Indonesia. Dan bukan orang pintar, teman-teman. Cuman kita butuh apa sih sebuah apa ya, kayak kayak habit, kayak konsisten perjuangan. Ya kalau Pak Wibi dulu cerita dia join bla bla bla, saya juga teman-teman pasti tahu semua. Saya cerita kalau dibilang saya di kuliah itu bahkan lulusnya itu lama, ya kan ekonomi yang biasa, IPK saya juga di bawah 2,3 ya 2,2. Pegang laptop juga nggak pernah. Ya, maksudnya bukan orang yang canggih, yang pintar ngomong, bukan. Tapi hanya dengan kemauan saya untuk tidak memiliki hidup yang biasa-biasa saja, itu yang membuat saya bisa sampai hari ini. So, teman-teman, ya yakini dulu bahwa Anda itu bisa kok sukses di bisnis ini. Dan melalui apa? Kalau Anda bisa, kalau tapi kendaraan Anda, ya Anda itu luar biasa, tapi kendaraan Anda yang Anda naiki juga nggak bisa, juga nggak akan bisa. Siapa yang sudah lihat F1 kemarin? Belum lihat, ada yang belum lihat ya? Wajib nonton. Sudah 10 tahun saya nggak pernah lihat film sebagus ini. Beneran. Nah, di sana itu kemarin itu saya nggak tahu. Akhirnya dia, oh ya, masalah kendaraan mobil benar. Yang lihat terakhir, kalau dia cuman boleh pakai kendaraan yang lama, kira-kira bisa menang nggak ya? Bisa menang nggak? Nggak bisa. Walaupun seganteng itu, walaupun secanggih itu benar. Itu kan itu wajib nonton ya. Itu terakhir dia pun merasa tidak bisa menang karena mobil kendaraan. Nggak apa-apa, biarin. Kalian nggak lihat-lihat. Ya. Karena tutup telinga, enggak dikit aja. Karena kendaraan dari awal pun berarti sudah bilang, kendaraan yang aku naik itu nggak mungkin bisa menang. Sepinter apapun kita, sehebat apapun, sepakai apapun. Jadi harus pakai kendaraan yang tidak yang lain gitu loh. Dan akhirnya dia kendaraan yang lain menang dan akhirnya ya itulah biasa. Setelah kita menang pasti ada orang-orang yang ya nggak boleh bilang pasti ya. Ya mungkin akan ada orang-orang yang pengen menghancurkan kita. Ya, nah di sanalah ujian lagi, benar nggak teman-teman? Kalau udah lihat itu ujiannya dari Brad Pitt ya kan, sampai diusir, sampai apa, tapi akhirnya ya ya, itu memang cerita, tapi itu ada di kehidupan. Nah, akhirnya dia berjuang dan akhirnya Tuhan memberi jawaban, akhirnya dia bisa berkendaraan itu lagi dan akhirnya menang. Nah, teman-teman sama. Kalau kita ini sudah merasa luar biasa, kita lihat kendaraan kita ini apa. Tobatlah teman-teman. Toh sama-sama kerja. Toh sama-sama kita menghabiskan waktu. Cari kendaraan yang tepat, yang masuk akal. Kalau lu aku tapi sudah kerja, eh, sudah gitu. Aku sudah lihat teman-temanku kok ada yang nggak berhasil. Jangan cari contoh orang yang nggak berhasil. Ketika Anda mau berhasil, carilah contoh orang yang berhasil. Udah itu aja, ya. Oke, first step-nya apa teman-teman?
Nah, balik lagi ya. Ketika alasan kita cuma biasa-biasa aja atau nggak terlalu kuat, saya rasa, sorry saya harus keras, Anda nggak perlu di Prudential. Buang waktu. Saya bilang bukan menghabiskan waktu, buang waktu beneran. Anda buang waktu Anda buang waktu leader Anda. Dan Anda buang energi. Karena kalau tanpa alasan yang kuat, ya, dan tadi Pak Wibi bilang tanpa alasan kuat dan kita juga tanpa modal. Wah, itu sudah nggak ada waktu, nggak ada keterikatan. Itu pasti membuat Anda nggak bisa sukses di Indonesia. Tapi kalau Anda pikir nggak apa-apa lah, aku suka kok kumpul-kumpul, it's okay juga. Kita juga seneng, kita juga happy ya, bisa happy. Kita juga happy punya komunitas. Tapi kan kepengennya kalau kita komunitas, kita bisa sukses, bisa kaya, bisa membantu banyak orang, lebih seneng nggak teman-teman hidupnya? Seperti itu. Ya, nah, why are you here, teman-teman mesti harus ingat lagi. Ya, kenapa sih saya itu waktu itu join di Indonesia? Kenapa waktu itu direkrut oleh Happy itu mau? Kenapa? Harus ingat. Harus ingat. Kenapa? Karena itu adalah apa ya, kayak bensinnya ya untuk kita tuh bisa semangat terus. Tidak dipungkiri kerja di Prudential itu kita itu ya bisa yang namanya mengalami yang namanya tadi ya si Erli bilang down atau khawatir atau gemes atau gregetan atau mikir apapun. Itu saya itu wajar. Jadi kalau Anda alasan nggak kuat, Anda pasti hilang. Yang alasannya kuat aja tadi Erli aja sudah dapat duit puluhan sampai ratusan juta aja dia bilang mau kerja apa lagi, ya kan? Apalagi Anda belum dapat duit, benar nggak? Setuju nggak? Jadi Anda sering gitu loh teman-teman. Nah kalau kita itu baru jalan nyimpang kanan nyimpang kiri, Anda sama-sama dari TP ke CW, berapa menit? 30 kalau Anda tidak belok-belok, benar? Loh kalau Anda belok ke Kembang Kuning, sana-sana kira-kira berapa lama? Loh kalau Anda muternya ke Malang, lo bisa juga kan? Tetap nyampe cewek nggak? Saya gini, tak kasih uang 1 M kalau Anda dari sini, tapi kelihatan mobilnya harus jalan. Selama 4 jam baru nyampe cewek, bisa nggak? Lewat mana? Muter-muter. Lah ya kan itu sukses. Lah kalau Anda mau sukses, Anda mutar-muter, nanti closing, apa closing, apa aktivitas nggak aktivitas, ya itu kan sama. Ya Anda nggak usah putar-putar, teman-teman tadi 4 jam, toh ya mandek kan? Oh ya, tadi kan harus jalan ya, mandek di mana, mandek di sini kan seperti itu. Oke? Ya. Nah, sekarang kalau orang tidak terlalu paham kenapa Anda join ya, biasanya sih ada 6 pilihan yang paling di di apa ya diminat, bukan diminat, yang paling dibuat alasan untuk orang untuk bisa untuk join di Prudential. Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah ya aku ini memang sudah bisa cari uang, sudah punya uang di tempatku yang lama, tapi aku tuh merasa aku tidak punya waktu. Aku merasa aku pulang kerja pun aku dicari bosku kan bisa. Aku pokoknya kayak aduh pokoknya setiap saat tuh harus ada. Jadi kita nggak punya flexible time. Dan yang ketiga, aku kepengen bisa jalan-jalan gratis. Ya, kenapa ini ada di materi? Karena kita punya tim ya, yang Liliana yang hari ini nggak datang. Ketika dia join pertama, pasti orang alasannya karena apa? Uang. Pengen mau uang. Tapi nggak jalan teman-teman. Liliana tuh dulu pernah 2 tahun itu ya cuman closingnya harus hilang, nggak pernah datang kantor, nggak pernah ikut meeting, nggak pernah ikut apapun. 2 tahun. Begitu tahun kedua, nggak tahu kenapa ya waktu dia datang ke SO ya ke kantornya Prudential, ketemu sama orang lain tapi agensi lain, bukan dari kita, bukan dari leadernya juga. Terus kenal, bilang kenapa John bla bla bla. Akhirnya ada ngomong loh, kamu beneran ini loh dapat waktu itu kalau nggak salah pertama kali yang kita bareng, hah? Roma. Ini loh ada. Ini nanti tahun depan ke Roma gratis. Dia kaget, ternyata ada dapat jalan-jalan ke Roma gratis. Itu yang dikejar dia. Ya saya nggak tahu kenapa. Mungkin dia sangat dibagi dia mungkin uang waktu itu ya tetap ada, dia bisa menikmati juga. Mungkin suaminya juga ada uang yang ya kalau ditanya orang, mau uang lebih enggak? Pasti semua mau. Tapi dengan uang sekarang Anda juga nggak bukannya nggak bahagia kan? Anda juga bukan menderita. Kemarin saya sempat cerita ya, saya ini kaget teman-teman, sungguhan kaget karena saya ini tidak pernah punya aplikasi Shopee.
Selama ini kalau itu tak suruh Viola, tak suruh titip-titip gitu ya. Terus akhirnya kemarin, lah coba lah tak download. Ternyata nggak pakai ini ya, download tuh nggak pakai ID, apa email apa nggak pakai langsung kan. Kecuali nanti mau beli, belum pernah beli sendiri. Jadi saya enggak, sorry ya teman, saya enggak punya aplikasi Shopee, tapi pernah belanja. Nah, saya jadi langsung dung, keluarkan. Saya ini shock loh. Makanya banyak orang yang nyantai. Ternyata baju tuh bisa dibeli dengan 20.000 loh ya. Barang tuh 3.000, 5.000, 6.000. Saya sampai kaget. Makanya nyantai semua. Wah, dengan uang cuma berapa tuh bisa beli semua di Shopee. Ya. Nah, artinya apa? Mungkin bagi teman-teman, uang yang Anda punya sekarang itu memang bukan jadi sampai masalah. Tapi kalau Anda sudah punya standar hidup sendiri, Anda tidak mungkin, sorry ya, kalau Anda tersinggung hari ini, Anda tidak bisa sukses. Tak bilang itu, tapi Anda nggak akan, Anda harus naikkan standar, bukan standar beli barang itu selalu melalui apa? Shopee. Susah teman-teman, kita nggak bisa naikin standar. Kita kan kepengennya makan ya juga di tempat yang enak, di mewah. Kita juga kepengennya naik mobil juga yang oke, yang ketika katanya orang-orang ya, kalau naik ini di depan langsung ditawari parkir kayak gitu ya. Nah, itu bedanya. Oke, ya saya cerita tentang trip yang sama Lili, yang dimana Lili suka suka uang, tapi di pertama dia suka uang, tapi bukan itu yang membuat dia pertama kali untuk gregetan untuk ngejar. Tapi ternyata trip gratis ke Eropa, di mana selama ini dia cuman pernahnya itu cuman ke China aja karena dia sekolah di China. Oke, yang keempat adalah community. Saya juga nggak pernah tahu bahwa community ini bisa dimasukkan ke dalam materi. Setelah ada dua orang yang kasih ide. Yang pertama adalah Legend. Hari ini juga nggak datang ya. Legend ternyata ketika gabung di Budaya, dia bilang dia pokoknya seneng dengan komunitas ini. Karena komunitas ini gila positif banget. Sebelum ini saya ini sudah punya titik jenuh di usia dia yang anaknya udah lumayan gede-gede, anaknya cowok lagi. Jadi kan kalau sama anak cowok nggak mungkin terlalu deket kan. Jadi dia merasa kok hidupnya itu kayak gimana ya, dia kepengen cari sebuah komunitas, tapi kok komunitas teman-teman yang lain tuh kok cuman kayak arisan-arisan. Dan ada satu lagi dia ternyata bom orangnya nggak ada, sebenarnya nggak boleh ngomong ya, ke gereja arisan itu loh. Bukan gereja, perkumpulan gereja yang pelayanan gitu. Kok dia merasa mungkin dia nggak cocok ya, kurang alim kali dia ya. Enggak, dia mungkin nggak bisa pencilaan gitu. Jadi di gereja itu kan ngomongnya harus gimana gitu. Jadi dia merasa bukan itu tempat dia untuk mencari komunitas, tapi dia tetap ya pelayanan ya. Nah, itu Licen seperti itu. Dan yang kelima adalah helping people. Teman-teman, biasanya sih, tapi kalau ini ketika kita sudah punya uang banyak yang bisa helping sekitar, maksudnya saudara apa ya, kayak anak kita, keluarga kita, baru kita berpikir untuk bisa membantu orang lain dari sisi keuangan. Tapi kalau teman-teman hari ini punya misi atau pokoknya aku kepengen orang lain itu punya polis yang benar. Aku kepengen pokoknya orang lain tuh tahu bahwa polis-polisnya itu sudah sesuai. Aku nggak mau orang-orang itu kecewa. Ya, itu bisa helping people juga, ya. Nah, lalu yang keenam adalah personal development actualization ya. Jadi beberapa orang, kenapa ternyata akhirnya mereka mau join di Prudential? Saya lihat itu eh, ada beberapa tim saya, juga timnya agensi yang di Jakarta itu orang kaya-kaya. Tadi Pak Wibi bilang ternyata bisnis asuransi lama-lama bukan untuk orang yang nggak ada kerjaan, tapi adalah untuk orang-orang yang memang punya pabrik, punya punya sudah punya bisnis ya. Nah, kalau bilang, oh tapi temanku kaya tak tawarin, nggak mau, temanku nggak mau. Loh teman-teman, nggak usah ngomong orang nggak kaya ditawari selalu mau nggak? Jadi jangan pakai patokan orang kaya nggak mau. Gara-gara ketika Anda rekrut orang kaya, orang nggak mau. Karena kita harus lihat, ada kok ya orang kaya yang mau itu. Moni kan kenal sama siapa? Mon Alvina ya. Alvina. Eh Alvi, Alvin. Elvina. Itu nanti ya kita kepengen ngundang dia sih ya. Dia umurnya lumayan lah senior dan dia itu orang yang punya pabrik dan sudah kaya, bukan cuma kayak kaya raya. Tapi dia mau menjalankan ini bahkan kemarin jadi kandidatnya AOY bareng sama Iswandi sama Erison. Nah, kenapa? Karena di pabrik kaya tapi dia belum dapat penghargaan. Memang dia dapat pengakuan dan penghargaan kan beda. Tapi di Prudential dia dapat piala, dia bisa dapat tepuk tangan, dia bisa dapat orang-orang merasa apa ya butuh dia untuk dia sharing itu mungkin dari hatinya yang dia kepengen ya. Jadi teman-teman, why are you here? Anda
Coba cari apa yang ada di sini, ya. Alasan apa Anda join di Prudential dan itu terus pegang teguh. Kalau umpama masalah uang, ya soalnya kalau aku nggak dapat uang sekian, anakku cuma dapat sekolah yang biasa-biasa. Ya, kalau aku nggak ada komunitas, aku itu pasti aku merasa tambah tua, tambah antik gitu ya. Nah, kita kepengen kan tambah tua, tambah cantik ya kan, tambah tua, tambah antik. Karena apa? Karena kamu pasti kalau kita nggak, kalau komunitas ini biasanya kan kita akan semakin menambah wisdom kita, semakin bijaksana. Itu beda teman-teman. Anda ngelihat ya orang tua yang nggak kerja sama orang tua yang kerja, kerjanya bukan kerja konvensional, ya itu pasti beda. Cara berpikir kita, cara kita melihat sebuah masalah. Saya kemarin saya pikir ya, saya ini dapat ya, saya boleh ngomong lah kalau saya ini, kalau orang-orang bilang saya ini orangnya sudah dapat anugerah dari awal itu positif. Benar nggak sih? Ya pastinya bukan positif, bisa memframe sesuatu dengan positif. Katanya ipar saya bisa mentertawakan masalah. Saya ini orangnya nyantai, isi goingan gitu loh. Saya kira saya ini dapat anugerah dari mama saya, teman-teman. Ya, saya pikir. Kan saya selama ini bilang mama saya terlalu positif. Ternyata kemarin pergi ya, pergi sama mama saya, mama ini pusing gitu. Ya kan, mama saya kan ngurus line dance 82 tahun ya kan, ngurus line dance. Pusing mama ini. Gara-gara di Iasanis itu loh. Wah, mulai cerita. Daichi sama line dance musuhan, bukan musuhan. Dulu itu Daichinya jam jam berapa sampai mau anggap aja jam 5 sampai jam 6. Jadi line dance jam 6 sampai jam 7 waktu itu. Ternyata yang hiasan itu mintanya mundur setengah 6 sampai setengah 7. Jadi kalau dimundur orang orang landasnya nggak mau, ya kan? Nah kebetulan mama saya temennya papanya Lili, jadi tiap hari itu lucu telepon tukaran-tukaran sendiri ya, papa mulis biar nggak usah dianggap lah mereka. Nah, kok Chen, ini anaknya kok Chen sih? Wah, ini anaknya kok Chen. Jadi saya Viola di Jakarta, perjalanan ke Jakarta, mama saya telepon kok Chen, papanya Lili direbut, kita ketawa. Dengar, gitu. Ya, jadi mereka gitu. Jadi ya itu, ternyata teman-teman kemarin, mama ini pusing. Muangkel mama. Gara-gara ada satu orang, nggak tahu siapa itu sih ngomong ambek Shenju. Oh, saat nama saya ingat, ya toh. Saya namanya Kuok Chen tuh rasa inget, telinga saya itu terus tiap hari telepon Kuok Chen itu ya kan. Shenju, kok bisa ngomong mau mama ini katanya mau ngadu domba, mau menjauhkan apa, mau pokoknya kayak gitulah. Kayak mau gitu. Begitu pusing mama. Gak terima atau mama kok gitu. Duh, ternyata aku kok gak kayak mama ya, mama gak kayak aku ya. Berarti mamaku kena orang satu. Cuman ngomong tok aja pusing vertigo loh dia sampean. Nah, ini ya kena aku saya stroke dia kan ya. Ya ini cerita aja ternyata, nah itu orang tambah lama itu kan, terus saya tuh, gregetan kan di mobil greget, aduh mah cuman gitu aja, tapi kan katanya coach Hema nggak boleh gitu, jadi saya diem, gitu. Tak pikir-pikir gitu, oh mamaku kan nggak ikut coach Hema, mamaku kan nggak ikut Robi Oktober, mamaku kan nggak ikut PP, ya toh seperti itu gitu, jadi saya marah sampai hari ini saya marah teman mama saya biarin aja, mangkel mama, udah dateng mama, ada udah dateng Lenden. Mama lo, mama lek mau Surabaya nggak boleh ngamuan. Siapa sih ngamuk? Tapi dia nggak datang ngamuk nggak ada tahu lah ya. Ini cerita tentang seperti ini. Jet nggak datang, nggak tahu. Biarin aja. Sama nggak tahu kok cendah datang. Nah, soalnya yang punya salah satu ya dari yang ini, teman-teman luar biasa dan Anda pastinya juga punya hope di bisnis ini itu bisa tercapai. Benar nggak? Kalau enggak, Anda nggak mungkin meluangkan waktu di hari Sabtu juga. Ya, kasih tepuk tangan buat kamu semua, buat kita semua, yang kita semua sudah menggantungkan hope kita di bisnis ini. Oke? Tetapi ya, ini materi baru nggak apa. Ya. So, congratulations, you are in the right business di Indonesia, kasih tepuk tangan. Tadi tepuk tangannya mestinya ini, ya. Nggak apa-apa, ya kan. Yang penting, apa? Yang penting mau mencoba. Oke, nah ini, ya ini kadang-kadang yang jadi bumerang, ya. Oh, aku join di Indonesia, ternyata dikira join, tak bisa kaya. Loh, enggak. Join itu adalah step pertama Anda bisa mencapai kehidupan yang Anda inginkan sesuai dengan value masing-masing. Ya. Nah, join saja itu enggak cukup, teman-teman.
ya kan? Nah, harus di sini tuh harus berpikir bagaimana kita menjadi investor di Indonesia. Ya ini kebetulan nyambung sama BOP-nya Pak Wibi tadi. Ya toh, ketika kita mau kaya di kalau kita mau dapat uang antara 5 sampai 20 juta nggak apa-apa, nggak usah jadi investor di Indonesia. Jadi agent aja nggak apa-apa. Ya, untuk beberapa orang mungkin 5-20 juta itu sudah oke, it's okay. Tapi kita kepengennya ada di sini bukan cuma dapat 5-20 juta, tapi seperti BOP yang sebelum-sebelumnya, tapi kita kepengen dapat unexpected income. Benar ya? Mau ke London saya, jadi saya belajar Inggris ya. Mendapat income yang kita sendiri nggak terduga. Tapi itu beneran teman-teman, seru loh. Kenapa seru? Saya ini nggak pernah tahu loh saya dapat income berapa. Benar? Setiap minggu saya nggak tahu. Setiap minggu saya ini kayak di kasino. Tahu nggak di kasino? Dulu kan kita kalau startlah bareng-bareng Pak Wibi, kalau kasino tuh meleret gitu sampai, kok cek gaya ya bukan nama itu. Sampai kartu itu lungset gitu. Apa ya? Gini. Tapi bukanya itu kenapa pakai gini? Gini. Oh ya, itu nilainya lah enggak kalah ya menang kan? Kok gua ya lo orang kasih tak pakai cuma gaya. Sungguh. Tuh wariknya tuh. Siapa sih tak? Gini loh mukanya. Saya. Ya apa ya? Kayak gini. Iya, aneh toh. Tuh warik gini seru banget gini mah itu. Ya, ya kan. Makanya seru banget loh di Indonesia kalau Anda sudah jadi investor. Karena setiap minggu kita dapat surprise dari Indonesia, kita dapat surprise income. Termasuk kalau dikit, kalau dikit enggak. Tapi kalau udah punya tim, ya thanks God ya, nggak pernah sedikit setiap minggunya. Ya, nah harus jadi investor di Indonesia. Mungkin beberapa orang bingung maksudnya apa? Bisa tak naruh uang terus dapat tidak seperti itu, tapi lebih mudah ya. Nah, jadi kita belajar sedikit supaya teman-teman nggak kelihatan nggak pinter. Saya kan nggak mau ngomong negatif toh, nggak kelihatan nggak pinter. Jadi kita harus tahu, Anda di Prudential, Anda pasti harus mengerti tentang kuadran ini. Tapi mengertinya cukup singkat aja, nggak perlu sampai dalam juga nggak apa-apa ya. Kita belajar bareng-bareng kuadran Robert Kiyosaki. Saya juga mengenal kuadran ini sejak di Prudential. Sebelumnya saya nggak tahu teman-teman. Makanya saya bilang kalau kita nggak di Prudential, saya ini banyak nggak tahu apapun. Jadi kuadran Kiyosaki ini itu menggambarkan sumber income itu dari mana saja, ya. Nah, yang paling dibedakan adalah kuadran kiri dan kuadran kanan, ya. Kuadran kiri itu employee sama self-employed dan yang kanan business owner dan investor. Teman-teman, employee ini apa? Siapa yang masih employee di sini boleh angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan nanti tak doain dipecat loh. Langsung Jeffy angkat tangan. Takut nggak apa-apa ada apa lo employee juga bagus kok kalau ke Randy juga hilang. Ren jangan Ren nggak bagus untuk kamu Ren ini nggak semua orang cocok di Prudential. Untung Randy ini untung loh ada orang kayak Randy untung ada orang yang nggak termotivasi ya kan tidak Randy keluar dia nggak keluar ST keluar muateng aku ya suruh siapa yang bantu nggak segampang itu Ren. Nggak bener nggak segampang itu Ren. Nggak sinkron. Lain kali leader aja di sini. Jangan Randy ya. Oke, jadi yang employee itu kan ya ini kita kita saya yakin teman-teman employee yang hari ini hadir pastinya Anda sudah paham kok. Anda sudah sadar bahwa employee itu kerjanya diberi dari waktunya, dari segi waktu dan tenaganya yang diberi gaji oleh perusahaan ya. Lalu self employee ini adalah ketika orang itu dokter, ada dokter lagi. Saya susah ngomong di sini. Notaris ada? Nggak ada. Oh, belum belum ada. Orangnya sudah nggak aktif ya. Nah, self employee itu terus guru, terus apa ya konsultan, Hah? Pengacara. Nah, teman-teman ya di kuadran kiri itu kita tuh aktif income. Walaupun kita menjadi seorang dokter, kita kenapa ya ketemu dokter tuh kita rasanya kok hormat gitu ya? Karena ternyata susah jadi dokter ya.
belajarnya itu susah. Jadi value-nya itu tinggi. Jadi ketika kita ketemu dokter itu kita kayaknya gimana, wow kayak gitu ya. Nah, tapi tetap ya gimana pun tetap aktif income. Jadi ketika dokter itu tidak bekerja, itu pasti dia tidak ada income. Setuju nggak teman-teman? Ya. Nah, kalau employee apalagi ya nggak usah dibahas. Jadi dua ini adalah aktif income. Jadi ketika kita kerja kita baru dapat income. Nah, sekarang kita bahas kuadran kanan. Kuadran kanan ini adalah business owner dan investor. Kenapa tidak bahas menjadi seorang business owner di Prudential? Teman-teman, menurut saya business owner itu kan ada. Di sini siapa yang bisnis? Kan saya yakin lah pasti ada. Nah, kayak Michelle semua bisnis. Anda memang tidak harus hadir di tempat, ya kan? Tidak harus jaga toko. Tapi kalau Anda tidak bekerja, dapat duit nggak? Kalau Anda tidak ngurusi, mungkin bisa lah dikasih pegawai. Tapi dalam waktu beberapa lama, kalau Anda tidak ada di sana terus, juga nggak akan bisa jalan. Ya, nah, Tina kan bisnis ya. Cuman ya memang kadang-kadang bisa pergi ya. Tapi selama udah 2 bulan, 3 bulan atau 2 tahun ditinggal, kira-kira bisa jalan nggak, Tin? Nggak bisa jalan. Ya, jadi business owner tuh masih ada lah. Mungkin buka toko kita nggak ada juga bisa dapat uang, tapi tidak bisa jangka panjang. Nah, investor ini adalah kuadran yang paling benar-benar kita tidak hadir pun itu bisa kita terima uang. Ya, dan itu yang kita namakan financial financial freedom. Kenapa? Karena ketika kita tidak usah bekerja, kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Kita punya waktu, kita bisa punya, kita bisa melakukan mungkin teman-teman punya mau pelayanan, mau quality time sama keluarga. Ya, itu adalah di tahap di investor. Jadi kiri sama kanan bagus mana? Nah, dan paling bagus adalah investor. Setuju ya? Nah, teman-teman, menjadi seorang investor itu untuk dapat menjadi investor di bisnis ini ada 3 tahap yang harus dilewati. Langkah pertama adalah yang tadi, tuh hilang. Baru gini, hilang ya. Kertasnya siapa yang ngambil? Enggak ada, enggak usah. Ya, jadi kalau Anda ingat tadi, ya kan? Hah? Tangga apa? Oh iya sih, lupa. Ya, ikut buat materi. Ikut. Oke, oke. Ya, jadi untuk menjadi investor di bisnis ini ada 3 tahap yang harus dilewati. Langkah pertama adalah menjadi AAB. Ingat ya, AAB, ya kan? Nah, ya lupa. Asal maju loh kamu, please. Oke, nah ini yang tadi ya, agent atau produser AAB, AB, EAB. Langkah pertama investor tuh di EAB teman-teman, ya. Ya nanti Pak Wibi gambar yang ada orang langsing-langsing saya bilang sis kalau kamu enggak langsing kamu enggak jadi AB 1 saya loh sis. Dan tadi tidak ada yang kurus, tidak ada yang enggak kurus, ya kan? Harus kurus dulu baru bisa naik di sana, ya kan? Nah, jadi ketika kita jadi investor tuh ketika kita jadi EAB. Nah, sekarang langkah pertama apa kan kita harus jadi AAB dulu. Ya, teman-teman. Oke. Nah, ingat tadi ya, 300 juta API Group apa isinya 4 tim. 4 tim itu dari 2 new agent aktif dan 2 agent aktif. Ingat langkah pertama harus jadi AB. Nah, tadi yang sudah Pak Wibi selalu bilang, "Loh kamu tak leader Siska sama Erni." Ingat tahun ini jadi AB. Berarti dia itu berarti Hawaii kalian itu sudah harusnya ada hawa leader atau sudah terlalu lama jadi agent. Harus naik, dipikir gimana caranya naik gitu kan. Saya sudah bilang, "Ayo tak support, ayo rekrut, ayo." Nah, seperti itu. Cara menjadi AAP cuma 2, teman-teman. Kok cepet ya? Mau selesai loh ini. Nggak apa-apa, memang sengaja ya. Ya, cara menjadi AAP itu cuma 2, ya kan? Dari selling dan apa? Recruiting. Cuman ini kan, pekerjaan kita di Prudential cuma 2 ini. Kita nggak perlu bingung marketingin itu, kita perlu branding sih ya. Cuman maksudnya untuk marketingnya, untuk bikin produknya kan Prudential semua. Jadi kita cuma perlu 2 cara adalah selling sama recruiting. Teman-teman, apa sih yang kita jual? Nah, kita harus tahu dulu apa yang kita jual, masuk akal nggak sih yang kita jual? Ya tadi itu, ya kan? Apa? Yang tadi Pak Bijaya dari kesehatan. Habis kesehatan apa? Ini pasti kan sudah tahu produk semua apa? Salah. Ya, jadi di belakang ya. Jadi
Apa yang kita jual sebenarnya dari rumah sakit ya, paling bawah rumah sakit adalah proteksi terhadap biaya pengobatan rumah sakit. Tadi saya ngeliat apa kalian sharingnya paling banyak cerita tentang rumah sakit. Ya, ada yang siapa kena kanker berapa tadi? Siapa ya tadi ya? 1 minggu atau 2 minggu 300 juta tadi siapa ya? Santoso ya. 2 minggu 300 juta. Ya kan tadi ada siapa lagi yang sudah autoimun ya tadi ya. Sudah autoimun sudah apa? Kalian tidak pernah tahu biaya rumah sakit ketika tidak mengalami sendiri. Dan memang kadang orang itu tidak akan sadar kalau tidak ada orang di sekitarnya yang ngalamin. Atau memang dia punya kesadaran yang luar biasa, dia tahu logika. Oh ya, memang aku sekarang masih sehat. Justru masih sehat, kita butuh. Teman-teman, kalau Anda sudah nggak sehat, ya nggak ada yang mau terima. Kita sehat, Olsan ya, bukan berarti kita benar-benar sehat. Bisa saja kita cuman kelihatan sehat. Oke? Nah, yang kedua adalah income protection, proteksi terhadap income. Dan yang ketiga adalah life proteksi terhadap keluarga. Sebenarnya ini udah selesai. Kok sentak sih, Klim? Kok habis? Nah, nggak apa tak jelasin ya. Jadi teman-teman, fokus kita sebenarnya ini kan ada tiga, ini konsep utama, konsep. Tapi kita ada lagi untuk yang tabungan, ada pendidikan. Tapi kita belajar dari tiga ini aja dulu. Yang pertama kan kesehatan. Kesehatan kita nggak perlu bahas karena orang biasanya sudah sangat sadar dengan biaya rumah sakit. Kenapa? Karena sudah jelas. Biaya rumah sakit itu kan sudah jelas. Oh, cerita ini di DB 40 juta. Oh, tahu gila larang loh di rumah sakit. Itu sudah tahu. Makanya ketika kita jual asuransi untuk kesehatan, kita nggak perlu terlalu effort sebenarnya. Cuma tanya aja sudah punya belum. Kalau orang bilang sudah punya, kita tanya lagi sudah punya itu semua atau siapa yang di sini sudah punya asuransi kesehatan? Boleh angkat tangan. Ini Jenny apa? Nggak angkat tangan ya, cuma oleh Jenny ya. Siapa yang sudah punya asuransi kesehatan? Dia nggak punya loh ya toh. Siapa yang sudah punya asuransi kesehatan? Angkat tangan. Dia sudah banyak semua, tapi kan tetap dan enforce. Dan on bill. Semua sudah punya. Iya kan? Naik ya, jujur kalau enggak gendut miskin. Siapa yang sudah punya itu dibalik yang tadi ya. Siapa yang sudah punya asuransi sakit kritis? Boleh angkat tangan. Oke, lebih sedikit ya. Siapa yang sudah punya asuransi sakit kritis di atas 1 M? Lebih dikit. Siapa yang sudah punya asuransi sakit kritis di atas 2 M? Lebih sedikit. Siapa yang punya asuransi di atas 3 M? Satu orang. Siapa yang punya asuransi nggak dibayarin mamai? Siapa yang punya asuransi sakit kritis di atas 5 M? Satu orang. Teman-teman, siapa yang di sini ketika amit-amit Olsan sakit kritis mau dikasih 5 M? Angkat tangan. Aneh kalian itu. Ya wes itu jawabannya ya. Tapi setiap orang kebutuhannya butuh 1 M aja atau di atasnya sebenarnya. Tapi banyak yang belum punya. Itulah pasar kita. Ya, ini bayangin ya, Anda ini agent yang setiap hari juga tahu urusin klaim nasabah dan Anda tahu produk ini bagus. Oke? Tapi Anda belum ambil. Ya banyak macam-macam. Ya ada momentum atau apa. Berarti itulah pasar kita. Ya, teman-teman, ini untuk income protection. Kenapa sih income itu harus diprotek? Kadang-kadang orang tuh fokusnya hanya di kesehatan aja di rumah sakit. Padahal kalau saya loh ya, sebenarnya saya merasa lebih penting yang tengah daripada yang bawah. Karena yang atas ketika kita sakit kritis kita bisa bayar yang bawah. Soalnya kalau kita nggak punya proteksi terhadap income, bayangin ya kalau kita sakit, terus kita amit-amit kena stroke atau apa, terus biaya hidupnya lo gimana? Saya tanya. Biaya hidupnya Anda terus siapa? Ada cicilan saya ini banyak banget, terus dibayar pakai apa? Ya, jadi gimana caranya Anda bisa mensosialisasikan PCB itu? Saya kemarin ini kan karena wis mau selesai ya, tak kasih sedikit aja ya kan di sini bukan agent baru ya. Nanti saya ada kasih sedikit karena apa? Karena yang kemarin dari PCB 88 itu kan produk yang unggulan kita ya.
PCB lah kok sama dengan 88 ya. Ya udah. PCB 88. Jadi karena saya dapat ide ini karena ketika orang ada bilang, oh di 20 tahun duitku lah cuman percuma, baru BEP. Ya kan? Saya baru balik 20 tahun. Nah, saya nggak tahu sih cocok apa enggak, tapi saya kasih aja. Jadi kita bilangnya gini, anggap aja orang usianya 40 tahun, ngambilnya 1 M. Itu preminya sebesar kurang lebih berapa? 60 jutaan ya, 5 tahun ya. Anggap gini ya. Ya, ya mungkin setelah kita bahas tentang produknya, kita ngomongnya gini, ya. Kalau anak kalian muda kan manggilnya Koko, ya, tapi tak manggil Koko juga ya. Ko, ya. Yang tadi aku omong tuh Koko bisa bisa maksudnya oke kan? Maksudnya merasa setuju dengan cara penyampaianku bahwa ketika orang sakit itu ada dua macam sakit, keluar rumah sakit sudah sembuh dan bisa kerja lagi. Ada kondisi kedua adalah ketika keluar rumah sakit, orang keluar dan belum bisa kerja. Dan itu contoh-contoh nih, biasanya kalau cowok, itu biasanya stroke sama jantung. Kalau cewek, biasanya kena cancer. Ya, menurut Koko, orang kalau stroke keluar rumah sakit, itu sudah bisa kerja, bisa aktivitas atau belum? Jawabannya kira-kira apa, teman-teman? Nah, itu di saat itu kita butuh yang namanya proteksi income. Ya, terus akhirnya kita bahas tentang PCB ini, terus kita ngomong bahwa gini, teman-teman, ini dilindunginya sampai usia berapa? Kita bilang, setornya cuma 5 kali. Oke? Tadi usianya berapa? Sampai 88 kan? Berapa tahun dilindungi? Kita ngomongnya gini, kok bayangin ya, produk ini sebagus ini. Setornya cuma 5 kali, tapi diberi manfaat dilindungi sampai berapa? Sorry, ini 5 tahun aja nggak apa-apa. Ya, setornya cuma 5 tahun, tapi kita diberi perlindungan selama berapa? Jadi ini apa? Bayarnya kecil, dapatnya besar. Preminya kecil, dapatnya besar. Dan total yang Koko nabung itu kan cuma 300 ya, 300 juta. Dan pasti cair adalah berapa? 1 M. Ini dulu. Dan untuk menghindari kata-kata lu tahun ke-20 baru BEP. Nah, itu untuk menghindari supaya orang tidak fokus di sana, ngomongnya seperti Riko. Dan di tahun ke-20 Koko dikasih pilihan. Yang pertama, di tahun ke-20 itu uangnya Koko mau stop, uangnya Koko dibalikin full, ngomongnya tuh full gitu ya. Full semua, nggak ada potongan apapun. Nah, gitu Manda. Pilihan kedua, ya Koko mau tetap terus. Dan sejak 20 tahun itu, uangnya Koko bukan cuman balik semua, tapi ditambahi bunga. Tahun ke-25 dapat bunga, tahun ke-30 bunga plus bunga, tahun ke-35 bunga, bunga, bunga. Sampai akhirnya di usia 88, wes mari Prudential wes kebanyakan ngasih bunga dan akhirnya 1 M ini akan dicairkan. Teman-teman, kalau kita ngomongnya coba dari sisi sana, menurut teman-teman, dia fokusnya, lah duitku baru BEP atau enggak? Paham ya maksud saya. Jadi ini tahun 20 BEP, tahun ke-25 gitu. Enggak perlu ngomongnya BEP. Ya bilang aja di tahun ke-20 uangnya dikasih pilihan itu bagus banget. Dikasih pilihan. Kalau Koko merasa mau stop karena pikir udah punya insurance lain atau merasa sehat kok waktu itu anak-anak wis besar. Nah gitu loh. Anak-anak wis besar, wis nggak ada tanggungan. Kita boleh lah mau lepaskan ini. Nggak apa-apa. Koko mau stop. Duit Koko tadi itu loh. Yang tadi itu full dibalik no semua. Nggak kena potongan sama sekali dibalik no. Tapi kalau mungkin waktu itu saya mikir, nggak apa-apa lah tak terus no. Sejak hari itu, setiap tahun dapat bunga dan bunga berbunga, bunga berbunga, bunga berbunga terus. Sampai akhirnya di usia 88, lek sampai sehat dan nggak terjadi apa-apa, akhirnya UP-nya itu juga cair. Ya, dari 300 juta jadi 1 M. Ini segitu aja teman-teman. Ya itu menurut saya sih paling gimana. Nanti untuk nilai bunga berbunganya tak buatin waktu aku sudah buatin proposalku, tak buatin proposalnya dulu aja. Ya, jadi teman-teman kemarin saya ada kasih ketika kadang-kadang pertemuan orang kan dari janji temu, kita ngomong approaching, fact finding, sampai mau buat sudah masuk konsep ya. Habis itu kan kita mau buat proposal.
Ya, lihat dan kalau sudah sampai proposal itu sudah 2 jaman lebih. Kalau aku ya mendingan kamu ngalah. Oh, gini aja. Ini kan sekarang juga sudah, aku sudah mau ketemu orang lain, ya kan? Tak buatin proposalnya dulu. Nanti setelah tak jelasin, ingat ya, supaya dia tuh mau ditemuin. Kadang-kadang antara orang mau jelasin proposal aja, kadang-kadang orang menghindar. Ada nggak yang ngalami gitu? Ya kan? Kiriman di WA atau apa kan gitu. Jadi sebelum itu terjadi, kita coba backup ya, pakai bilang, ya wes gini loh, tak bikin proposalnya dulu supaya kamu bisa lihat jelas. Ya, setelah tak buatin proposalnya, terus nanti kita ketemu lagi tak jelasin. Setelah tak jelasin, nah lihat kan kamu mau ketemu dia di mana. Kalau kamu mau ketemu dia di rumah, berarti bilang, nanti setelah tak jelasin tak tinggal. Pelajaran lagi ambek CC atau ambek suami atau ambek anak atau ambek orang tua. Pura-puranya gitu teman-teman. Ya, tapi kalau kita ketemunya di kafe, nanti kita ketemu lagi, 2 hari nanti kita ketemu lagi tak jelasin, nanti bawaan pelajarono. Nah, kalau kayak seperti itu kan berarti kita step-nya kita kan ya udah nggak apa-apa ketemu itu kan nggak harus dia ngambil. Banyak nggak orang merasa setelah dibuatin proposal kan sungkan kayak harus dipaksa ngambil gitu loh. Jadi pakai itu. Kenapa? Teman-teman berusaha lah kita ngepush orang tuh pokoknya setelah cerita harus sampai proposal. Setiap kita janji temu, kita tuh next goal-nya tuh bukan sampai closing, next goal-nya pokoknya aku sampai ketemu. Habis ketemu, aku pokoknya harus sampai bisa ngomong konsep. Habis konsep, aku pokoknya goal-nya harus bisa sampai buat diri proposal. Aduh, nggak enak aku nggak apa, aku nggak mungkin ngambil loh. Pengeluaran keluarga nggak apa-apa, karena goalmu adalah sampai apa? Jelasin proposal. Oke? Tapi nanti dalam step kamu menjelasin proposal, kamu tanya sama leadermu lagi. Jadi kamu pulang, kamu punya jeda bikin proposal, belajar. Karena nanti kelihatan di tahun ke-25 berapa, itu berapa. Waktu kamu udah jelasin proposal, ngomongnya ya lain lagi closing. Tapi hari ini kita nggak bahas itu, ada di next step-nya. Ya, teman-teman itu sedikit aja ide ketika apa ketika kita melakukan proses yang namanya selling. Ya, kalau live ini kan tadi Pak Bis sudah cerita, banyak yang orang pakai itu untuk justru untuk membuat tim membuat anak kita menjadi lebih kaya daripada kita. Saya yakin teman-teman di sini seorang orang tua lebih kepengen anaknya sukses atau enggak? Ya, kalau kita sudah tahu ada instrumen investasi yang bisa membuat anak kita bisa lebih kaya 2 kali lipat, 3 kali lipat dengan uang yang sangat kecil, saya yakin pasti semua orang mau. Oke, yakini dulu itu, ya. Kalau ada bilang, galakkan anak-anakku, itu bukan target Anda. Itu bukan pangsa pasar Anda, karena kita tidak bisa prospek orang yang nggak punya hati. Nggak, apalagi sama anaknya aja seperti itu. Oke. Nah, semua ini kita nggak jelasin hari ini, ya. Nah, teman-teman, next, benar ya, next nanti di Sabtu depan, ingat ya, Sabtu depan langsung hadir di Embong Tanjung di W Agency jam berapa? 10. 10 tet kita mulai ya. 10 kurang kita datang dulu, terus kita tet mulai kita mau jelasin 3 produk ini. Tapi kenapa bisa dalam 1 hari kita jelasin? Karena produk kita nggak jelasin terlalu banyak produknya. Cuman hospital sama PCB sama PCA cuman itunya, sama Pro Future, PAS kita malah nanti nggak apa-apa. Yang paling gampang dan murah yang teman-teman yang baru supaya jualnya lebih kayak lebih apa ya, lebih pede lah untuk jual seperti itu. Ya. Ah, terus sekarang kita bahasnya ke yang ini ya, yang tadi kan ada selling, ada recruiting. Nah, teman-teman seperti tadi yang Pak Wibi ngomong, ya ini padahal nggak nyambung. Jadi Pak Wibi bukan katalis kita, tapi akhirnya nyambung juga. The right business partner. Jadi dalam kita mencari tim, kita juga nggak sembarangan teman-teman. Kita harus mencari the right business partner. The right business partner aja ada yang belum, ada yang nggak jalan, ada yang ternyata tidak sesuai. Apalagi kalau the wrong, oke? The right business partner setelah kita semua cari garis merahnya itu sudah ditemukan beberapa ciri-ciri. Adalah yang pertama adalah berusia di bawah 60 tahun. Kenapa? Bukan karena apa-apa, tapi karena tidak bisa daftar agent. Ya, daftar agent. Yang kedua, punya market. Ya, nggak punya market itu orang utan sebenarnya ya. Maksudnya gitu, paling nggak dia ya punya yang kira-kira dia dia bisa punya teman, punya saudara yang ketika ditanya
oh aku ada kok kira-kira ini yang mau tak prospeknya seperti itu. Yang ketiga, good looking, artinya orang ini enggak modelnya apa ya kayak ya pastinya enggak itu loh gondrong yang cowok loh ya cowok gondrong terus pakai modelnya kayak kayak orang rocker-rocker itu loh teman-teman ya. Jadi cari yang good looking yang kira-kira kita ngelihat oh orang ini kalau orang ini yang napari orang masih mau ambil kok bukan perkara cantik bukan perkara ganteng tapi perkara adalah dia bisa tampil profesional ya. Dan yang keempat good attitude. Good attitude kalau saya ya terserah Anda boleh memilih setelah 20 tahun saya menjalani bisnis prudential dan 18 tahun saya menjadi leader. Tapi sejak pertama kan pasti saya sudah rekrut pasti. Kalau hari ini saya mau cari orang yang ketika di WA pasti mencet gara-gara panas. Udahlah, heran sudah. Oh iya. Nah, siapa yang matiin? Ayo. Aku ya kepanasan. Apa sih? Tak pegang. Oke. Nah, good attitude itu ketika Anda bilang, oke, kamu kamu udah join daripada sama-sama kita yang tadi ya wasting time, wasting energy, ya Anda harus sebaiknya Anda itu hadir di setiap pertemuan. Dan alasan dia bukan bukan nggak bisa, tapi nggak aku nggak suka kayak gitu. Orang seperti ini gimana bisa dibentuk? Teman-teman masih lihat, jangan buang waktu cari aja yang lain. Kalau saya nggak lihat dari sana, tapi bukan berarti kita ngejudge. Oh iya, kenapa? Enggak, aku soalnya setiap hari Sabtu itu saya mesti nganterin nganterin anak, nganterin orang tua terapi kan itu nggak bisa apa-apa. Tapi enggak, aku nggak suka kayak gitu-gitu. Nggak suka semua sih susah susah banget teman-teman untuk dibentuk. Karena menurut saya di Indonesia itu semua karena mau dibentuk. Kalau teman-teman lihat early zaman dulu itu nggak kayak sekarang. Megang mau saja kayak orang Parkinson ya kan. Loh iya kan gemeter gitu, nggak bisa. Di sini itu semua harus dibentuk. Jadi kalau orang susah dicari, nggak mau belajar semuanya harus dibentuk gimana. Dan bagi Anda, saya nggak tahu, yang mungkin diajak S2 terus Anda merasa, aduh kok gini kok gitu, tandanya Anda nggak bisa sukses. Saya dari pertama 2005, Mei 2005, sampai hari ini setiap acara dulu kan M3 ya, M2, M3 kayak S2 itu, saya nggak pernah lo nggak datang. Datang aja kalau Isa, nggak ada seperti itu teman-teman. Orang sukses tuh pasti punya pattern. Paham ya? Saya harus hadir di sistem, nggak usah leadernya nyuruh, bukan karena hadiah juga. Hadiah adalah salah satu. Tapi karena memang saya tahu saya harus hadir di setiap sistem yang ada. Oke? Ya, good attitude itu salah satu. Nah, so ketika Anda punya harapan, ya kan, maka akan ada possibility itu apa ya? Kemungkinan ya. Maka nggak usah Inggris-Inggrisan aja. Where, where there is hope, there is possibility. Good luck. Nah, good luck ya teman-teman. Oke, itu aja first step-nya. Jadi yang pertama tadi, oh sih ada ya? Oh iya sih. Oh iya, iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Oke. Kan dibilang kita ada error. Oke. Ya, kerja enggak perlu serius kayak gini aja ya. Oke, nah sekarang good luck. Tapi yang saya pelajarin ya, tanpa adanya goal setting, kita pasti nggak tahu. Makanya kenapa di Indonesia, di semua eksebisi setiap tahun pasti ada goal setting dan setengah tahun. Pas ini adalah setengah tahun, Anda kepengen apa? Coba yuk, boleh yuk Anda tulis di HP aja. Tulis di HP, leader juga kepengennya apa? Yuk ditulis dan action plan-nya mau apa.
Ya, goal settingnya apa-apa. Nah, yang saya tahu goal setting itu Anda jangan juga kayak ngawur ya, tapi Anda gini, yang saya tahu itu SMART. SMART itu SMART, SMART itu adalah spesifik, Anda kepengen apa? Umpama kepengen mobil, umpama Andrew, aku pengen mobil. Dia tulis mobilnya apa? Pengen mobil Ferrari, ya itu namanya ngawur, ya kan? Umpamanya ya kan, SMART gitu ya. Terus habis itu measurable itu terukur. Hanya apa? Achievable. Nah, enggak apa-apa, Anda mau tulis semuanya, mau tulis besar apa, tapi setelah nanti dibedah, oh iya, saya enggak lah, sekarang dan ini ngomong setengah tahun ya, sampai nanti di akhir Desember ini loh, Anda kepengennya apa? Ya, tulis dulu goalsnya kepengen apa. Terus habis itu achievable, terus R-nya apa? Reasonable. Jadi Anda punya alasan kenapa, itu yang paling penting, untuk siapa. Dan yang terakhir apa? Time. Sampai kapan? Nah, kita buat aja sampai di Desember ya. Sorry, di November aja teman-teman karena Desember anggap aja ada buat liburan. Ya, ini kan buat dosen ini gratis. Siapa tahu loh Tuhan mau kasih. Jadi tulis yang serius, ya. Beneran, teman-teman banyak sekali orang yang menjawab di sana. Oh, akhirnya tercapai gitu ya. Banyak orang-orang yang memakai sesuatu yang mungkin Anda lihat, alah mama pasti gini-gini. Ternyata itu tercapai beneran. Oke? Kasih laporan kita 5 menit lah ya. Ada tulis berjelas, pengennya apa. Nah, setelah itu bukan cuma pengen apa, actionnya apa. Actionnya dimulai dari gini aja. Kita kemarin ngambil, karena untuk kajian baru, 1 minggu, Anda mau ketemu berapa orang, itu aja. Bukan cuman, kalau Edo ya, kalau AI yang lihat, kamu kan biasa ketemunya cuma di jogging, bukan itu anggap aja bonus. Tapi 1 minggu mau ketemu berapa, itu ketemu yang Anda benar-benar dari janji temu gitu loh. Yang benar-benar datang itu untuk, bukan aku ketemu deh jogging deh mana aku ngomong, bukan itu itu kayak dessertnya sama appetizer. Tapi Anda maunya 1 minggu itu ketemu berapa orang, 3 orang juga nggak apa-apa. Itu dimulai dari sana. Biasakan punya komitmen. Like 2 minggu Anda bisa lakukan, 2 minggu kemudian Anda tambah. Dan para leader ya, Anda monitoring ya, ada seperti ini, coba Anda monitoring. Nah, agent izinkan leader Anda monitoring karena tanpa monitoring biasanya kita tuh suka sampai Anda akhirnya punya habit sendiri. Ya, oke, 3 menit lagi. Cuan, jangan lari. Leader juga nggak apa-apa nulis, kalau ingin promosikan orang berapa. Siapa tahu ketika Anda punya ini, ya hari ini nggak sengaja, walaupun kita trial error, ya atau Anda taruh aja di wallpaper Anda. Ya, siapa tahu Tuhan baik hati. Tuhan juga baca, ya kan? Tuhan kabulkan semua. Amin. Jadi tulis benar-benar yang pengen apa. Jadi kepengen kalau promosi ya, promosi harus tahu berapa 300 juta. Terus kepengen startup, aku kepengen loh ke Amsterdam gitu. Yang tulis aja kepengennya. Nanti setelah Anda kepengen, nanti ada waktu Anda meeting sendiri sama leader ya, minta. Teman-teman cobalah gini loh, Anda aktif. Dan sudah ketemu aku membahas Gojek itu ini masuk akal enggak? Untuk saat ini, kalau untuk jangka panjang, Ferrari itu masuk akal. Cuma untuk 6 bulan ini loh. Kalau mungkin kepengen em, kayak tahun depan ya, kepengen mungkin beli mobil, ya dihitung aja perlu DP-nya berapa gitu. Kalau mungkin Anda ngitungnya mobilnya full semua, kepengen mobil 2J gitu ya, 700 juta atau 400 juta. Ya mungkin untuk mobil 400 juta kan mungkin tidak.
tidak secepat itu. Anda lihat aja DP-nya perlu berapa. Nah, supaya lebih reasonable gitu. Nah, kelas ini teman-teman nantinya kan bukan kelas sebesar ini, cuman ini kita coba aja. Jadi nanti akan, nah ini nanti kan diputar untuk habis BOP dan kelas-kelas kecil. Nah, ini sebenarnya kita pergunakan untuk tim-tim kita. Jangan lupa ya teman-teman dari sini, yuk rekrut. Karena kita mau sukses, mau kaya itu bukan ketika kita menjual tapi rekrut. Cobalah rekrut terus sampai mungkin Anda cuma menemukan aja, tidak perlu betul untuk membentuk mereka. Tapi temukan aja. Oke? Ya, nanti buat sendiri ya di rumah. Nah, yang ini mungkin ini dari ini ya dari eh, oke, teman-teman, siapa kemarin yang sebenarnya kepengen ngejar kontes ke board? Boleh angkat tangan? Angkat tangan dong yang mau angkat tangan gitu Hanu enggak kelihatan. Soalnya kenapa tuh? Banyak banyak yang minta. Jadi kalau Anu dibini tambah banyak. Siapa yang kepengen ke board Australia? Boleh angkat tangan? Oke. Ya, semoga Tuhan izinkan semuanya bisa pergi bareng-bareng ya. Nah, kasih tepuk tangan ya buat liderannya baik-baik. Ini kita tepuk tangan. Nah, tapi supaya adil dan merata. Supaya adil dan merata, teman-teman. Karena ini sebenarnya kan kontesnya mulai mulai Januari sampai Juni ya, mau AAB ya. Tadi kita sudah meeting di tengah-tengah tadi kita lunch meeting. Kita sepakat karena belum sempat buat buat ininya, buat flyernya. Maka kemarin itu kalian ikuti IG-nya Iki Utomo. Itu dia lagi ke aku pengen silakan. Kita buah bersyukur. Apa ya dia pergi pokoknya teman-teman tuh menyenangkan, betul-betul sangat menyenangkan gitu. Jadi berjuang supaya dapat. Oke. Pertama ya ada yang namanya promosi AAP. Kalau Anda promosi AAP, Anda pasti sudah dapat kupon. Belum selesai sistem yang kenal. Nah, karena jadi ada agent lama dan agent baru. Agent baru itu adalah agent yang terdaftar di bulan Juni. Agent yang terdaftar di bulan Juni, dia masih bisa ikut program yang lama yaitu minimal 300 juta kan? Sudah dapat ke AAP, benar? Loh, bukan. Kalau ya. Masih kan 300. Ya. 300. Produser itu 300. Coba dicek. Iya kan? Ya. Jadi tadi kan tahu tuh tanggalnya. Kalau promosi AAP berapa? Cuma 300 juta kan? Anda 300 juta ya sudah dapat ke Bird untuk agent baru yang di bulan Juni. Nah, kalau agent lama ya ada penyesuaian kayak repricing. Kenapa? Karena sebenarnya kan Anda punya waktu sudah lama ya dan Anda sudah melewati periode kontes. Jadi kita cuma butuh naik ya, enggak sampai 2 kali kok teman-teman ya. Jadi pokoknya total grup hanya 450 juta. Oke? Nah, terus minimal API pribadi adalah 100 juta. Ingat ya? Jadi bagi agent baru yang Anda baru join di bulan Juni, Anda cukup pokoknya aku naik AAP 300 juta plus produksi pribadi 100 juta. Kalau yang agent lama ya 450 plus di dalamnya kan boleh sama tim, di dalamnya boleh habis 100 juta. Bagi agent lama yang masih Allah omset 25, teman-teman gak perlu seperti itu beneran. Kadang-kadang marketing ini aneh, nggak bisa gitu kayak matematika. Ini kayak Siska, tiba-tiba dapat agent yang bisa posisi 100 juta. Loh kan Anda sudah bisa dapat. Iya kan? Cuma Siska harus nambah supaya dapat 450 juta. Ingat lagi ya, ketika agent Anda promosi ada hitungannya berbeda. Ya, jadi Siska kan mau apa ya? Rumah promosi hitungannya berbeda. Nanti kita bahas di belakang. Kan ya masih jarang ya, jadi kita nggak mau nggak bahas di sini. Paham di sini? Ya.
Nah, nggak usah bingung. Terus Anda pokoknya lihat toh, daripada orang ini ditawari nggak komisi, coba lagi semua tak jadi agent sekalian dapat langsung balik komisi toh 25%. Ya udah, Anda kan bisa ke dorong, Anda bisa naik jadi AAP. Itu bisa dapat. Nah, untuk yang produser, kalau Anda enggak lah, aku enggak mau naik promosi. Oke, tetap bisa dapat achieve di periode kedua. Ini batch 2 ya. Ini jadi nanti mungkin bisa catat ya dari pemerintah. Ini namanya apa? Kontes per periode batch 2 ya, batch 2. Batch 2-nya adalah produser berapa tadi? Enggak, asalnya kan 388. Kalau agent yang baru Juni ikut yang lama semua. Tapi agent yang lama ya yang enggak itu adalah 588. Ya. Jadi kalau Anda 588 juta, Anda nggak promosi, Anda bisa dapat dua, dapat dari yang ini ngomong agent baru ya, dapat dari Prudential, dapat kemana? Amsterdam sama ke Perth. Keren kan? Ada tiba-tiba 1 tahun ada 2 kali habis ke Perth, nggak kemana jual terus ke Amsterdam, pakai visa semua. Oke, paham ya? Nah, untuk yang dan promosi, ini kan promosi AB. Bagi yang AB, siapa yang ngapain promosi AB ya katakan? Bagi AB yang promosi ke AB, PAP yang promosi AB, 1,2 M untuk batch 11. Ya, balik lagi teman-teman, nggak usah dilihat angkanya jauh nggak jauh. Ya, karena ketika Tuhan mau kasih, tadi cukup kaget. Saya di Februari yang Maret atau Februari yang saya besar itu saya tuh nggak ada apa-apa, tiba-tiba di WA orang dibilang sih aku mau cari 20 bla bla bla, tiba-tiba sampai 400 juta dikasih gitu aja, nggak pernah nanya, nggak follow up. Maksudnya gini loh, Anda nggak usah di blok pikiran kamu ya Tuhan, aku kasih jalan. Mungkin Anda harus setia dengan perkara kecil dulu, tiba-tiba ketika ada deket-deket Anda dikasih boom, tiba-tiba langsung ratusan juta juga kita nggak bisa menolak ya. Kayak ini cerita kayak Timo ya kan. Dalam ketika dia cuma dalam tanggal 15 dia bilang, oke Tuhan aku mau balik di Malaysia. Dalam hanya 2 minggu bisa 300 juta. Income dia cuma bilang, saya doa gimana caranya saya cuma dapat income untuk pengeluarannya dia. Tiba-tiba dia bisa dapat 47 juta. Dalam cuma itu seminggu, 2 minggu ya. 2 minggu, 2 minggu, 47 juta. Saya cuma bilang gini, ya itu akibat dari apa? Ketika kamu bilang, oke aku mau balik. Gila, frekuensimu tuh bener-bener potential. Jadi kamu narik berkat, iya bu, saya pernah ngomong sama Aceh Susan tahun lalu. Aku tuh sudah gak punya market. Aku bingung mau prospek apa. Sekarang, dia bilang, saya tuh sekarang tahu, banyak yang belum tak datang. Cuma beda mindsetnya switch aja. Ketika kamu tidak fokus, ketika kamu punya cadangan di usaha yang lain, nawari orang satu, dua, nggak closing kan? Akhirnya apa? Dia balik ke konvensionalnya. Dia nggak bisa mengumpul-ngumpul ini energinya, frekuensinya tidak bisa mengumpul loanya itu. Tapi ketika dia sudah tidak mau, bisa oh, ketemu orang ini closing, ketemu orang ini closing, ketemu orang ini closing. Tapi seperti yang saya ngomong ya di broadcast, teman aku bilang, Timo ini hadiah. Tapi kamu kalau mau dapat sukses, kamu harus bukan cuma dapat hadiah, tapi kamu harus bisa melewati ujian. Teman-teman, hadiah dan ujian itu berbeda. Hadiah itu apa? Ketika kita melakukan hal-hal yang benar, tetapi kita melakukan hal yang benar dan kita dapat sesuai dengan ekspektasi. Kita dapat sesuai harapan. Itu namanya hadiah. Melakukan hal-hal yang benar, lalu kita dapat sesuai ekspektasi, sesuai harapan, dan kita tetap melakukan hal yang benar. Ini gampang teman-teman. Betul nggak? Kalau ada orang burung prospek, closing, Anda tetap prospek kan? Ini biasa nggak? Biasa. Yang ada ujian Anda supaya Anda dilayakkan untuk Anda tetap dapat segitu, tetap dapat income segitu adalah ketika Anda sudah lakukan hal-hal yang benar dan Anda belum mendapatkan sesuai harapan, tapi Anda tetap melakukan hal-hal yang benar. Dan ketika Anda lakukan terus, Anda naik kelas. Kalau Anda mundur, Anda turun kelas. Kalau Anda lakukan terus dan Anda naik kelas, nggak mungkin turun lagi kalau sudah melewati sesuatu yang sulit banget.
Yang saya cuma pesan aja teman-teman, kalau hari ini Anda merasa capek, kalau Anda hari ini merasa stuck, kalau Anda hari ini merasa ada feel apa, lakukan terus. Ya kan, banyak sih contoh-contohnya kan kayak Timo, ya kan sekarang kayak ya kita tahu ya Jenny yang tahun lalu benar-benar di posisi di bawah, ya kan, maksudnya yang dari kondisi bawah tiba-tiba dapat berkat tahun ini dapat ratusan juta, ratusan juta, ratusan juta, closing, 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 aneh memang, karena tetap melakukan hal-hal yang benar, ya, diyakini, oke? Nah, jadi dikejar ya, diinginkan aja, dan saya daripada MC ngomong, saya mau bahas tentang role. Hari ini tidak ada role kan? Hah? Bukan hari ini, kan? Bukan ya? Oke. Teman-teman, kan saya bilang senang kalau di kasino ya, senang ya kasino untuk player gitu. Kenapa? Karena akan dapat surprise. Kayak masuk role ini. Kenapa kita pasang role? Teman-teman, ini bukan untuk dituntut ya, tapi ini adalah kita hanya kasih bonus kepada orang-orang yang loyal, yang mau, yang disiplin datang ke sistem, tidak terlambat dan tidak bolong-bolong. Jadi rolet ini memang kami berikan untuk kalian yang mau memprioritaskan credential, memprioritaskan sistem untuk bisa hadir di setiap acara. Dan khususnya S2. Jadi bagi Anda yang rajin, kita akan kasih ketika Anda closing, ya Anda sharing. Jadi gini, Anda closing tanggal, anggap aja minggu kedua. Oke? Minggu pertama dan minggu ketiganya, Anda pokoknya full dapat 1, 2, 3 terus. Kalau kita bolong sekali ya udahlah, anggap seperti itu ya. Tapi kalau bolongnya 3 kali, hadirnya sekali itu namanya kan bukan yang kita hargai ya. Kalau kita hargai adalah orang kalau dalam 1 bulan, mending gitu aja kali enggak sih? Hah? PSI, mendingan pokoknya 1 bulan datangnya 3 kali gitu aja nih daripada begokannya sekarang. Pokoknya gini, ketika ada closing sebelumnya dan setelahnya Anda datang, Anda akan diberi kesempatan untuk bermain roulette ini. Ya, Anda akan diberi kesempatan apa ini bisa sampai dapat 2 juta. Setiap kali Anda closing, Anda punya kesempatan bisa sampai dapat 2 juta dan sudah banyak ya kemarin dapat Engels, dapat voucher map, jadi bisa untuk belanja, bisa untuk shopping. Itu. Jadi teman-teman selalu hadir di acara yang diadakan oleh di kantor ya di agensi. Nah, sampai nanti di ini diputarnya setiap bulan sekali. 1 bulan sekali ini di rollernya sebulan sekali dan ditunggu sampai jadi gini kalau kita bukan cuma datang pulang tapi sampai selesai itu masuk di absen makanya datang tepat waktu ya itu aja sih dari saya ada yang mau tanya apa ya ada yang mau tanya nggak teman-teman sudah cukup panjang ya karena di awalnya kita panjang oke kalau gitu kita sampai ketemu di hari ketemu lagi nih.